interkoneksi FIFA dan Uncle Sam. Perhatikan fakta ini. Dari total 104 pertandingan yang akan digelar di Piala Dunia 2026, Amerika Serikat mendapatkan jatah 78 pertandingan, Meksiko hanya kebagian 13 pertandingan, Kanada juga hanya kebagian 13 pertandingan. Lebih dari 75% panggung Piala Dunia 2026 berada di tanah Amerika. Bahkan mulai dari babak perempat final hingga partai puncak atau final, seluruh pertandingan akan dilakukan di Amerika Serikat. Meksiko dan Kanada secara teknis dibuang dari kompetisi setelah babak awal berakhir. Lalu, mengapa Gianni harus menunjuk 3 negara menjadi tuan rumah? Jawapan diplomatisnya adalah persatuan, jawapan teknisnya adalah logistik, namun jawapan jujurnya jauh lebih gelap. Eksternalisasi risiko dan maksimalisasi profitabilitas. Amerika Serikat dengan segala kekuatannya sebenarnya mampu menyelenggarakan 104 pertandingan sendirian walaupun secara mendadak besok pagi sekalipun. Namun mereka terlalu cerdas untuk itu. Ada sisi pahit yang ingin mereka bagi dengan Kanada dan Meksiko. Mereka membutuhkan Meksiko dan Kanada bukan sebagai mitra, melainkan sebagai bumper politik dan alat tapis ekonomi. Meksiko diajak bergabung karena FIFA butuh romantisme sejarah. Stadion Azteca adalah katedral sepak bola dunia, tempat Pele dan Maradona mengangkat trofi. Tanpa Meksiko, Piala Dunia di Amerika Utara akan terasa seperti turnamen korporat yang dingin. Sementara Kanada adalah mitra yang paling pasif secara infrastruktur sepak bola. Mereka bergabung kerana koneksi ekonomi sebagai bagian dari blok perdagangan Amerika Utara. Keterlibatan Kanada mempermudah urusan logistik, visa dan kesepakatan komersial lintas batas. Fase grup dengan 48 tim adalah sebuah monster logistik yang berat secara finansial dan minim secara income. Secara keamanan, ini adalah mimpi buruk. Ribuan supporter dari berbagai belahan dunia berkumpul di satu titik dengan tensi yang belum terukur. Secara finansial, ini adalah fase berbiaya tinggi, profit rendah karena banyak tim yang secara komersial dianggap sebagai beban. Amerika melakukan langkah yang sangat halus. Mereka mengeksternalisasi resiko ini. Biarkan Meksiko dan Kanada yang mengurus keramaian di awal, biarkan mereka yang mengelola administrasi visa yang rumit, potensi gesekan antar supporter hingga kelelahan infrastruktur di fase grup. Sementara itu, Amerika Serikat tetap berdiri di atas bukit, menjaga citranya tetap steril, eksklusif dan mewah untuk menyambut fase yang lebih berkelas. Mekanisme alat tapis dan evolusi. Di sinilah strategi tapis itu bekerja dengan sangat tenang namun mematikan. Fase grup berfungsi sebagai filter alami. Supporter yang datang hanya dengan modal nekat dan kecintaan buta pada timnya akan tersaring keluar secara otomatis saat timnya gugur. Penonton yang tersisa untuk melaju ke babak selanjutnya adalah mereka yang kita sebut sebagai eksekutif ekonomi, audiens elit yang memiliki kapital besar, pemilik kartu kredit tanpa batas, dan mereka yang sudah terkunci di wilayah Amerika Utara. Secara psikologis, mereka sudah terjebak dalam euforia liburan. Amerika Serikat tinggal membuka pintu perbatasannya sedikit lebih lebar dan arus uang dari turis yang sudah tersaring ini mengalir deras masuk ke wilayah mereka. Penonton ini tidak hanya membawa bendera sebagai pendukung tim kebanggaan, tapi mereka membawa gaya hidup konsumtif yang siap diledakkan di Las Vegas, Miami atau New York di sela-sela jadual pertandingan. Bau samar konspirasi Zurich, Washington. Namun, di balik proses seleksi alam supporter menjadi wisatawan ini, tercium aroma invisible deal. Muncul satu kecurigaan besar yang menghantui pikiran para pengamat. Apakah semua ini hanyalah kebetulan logistik atau ada kesepakatan rahasia di bawah meja antara Zurich dan Washington? Prasangka ini muncul dari sejarah Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) yang pernah membongkar borok korupsi FIFA pada tahun 2015.
Transaksi tuan rumah ini tercium aroma barter ekonomi kekuasaan, memberikan dominasi mutlak bagi Amerika Serikat di fase gugur 2026, di mana 100% laga krusial dipusatkan di Amerika, selama FIFA menjamin lonjakan ekonomi triliunan rupiah dan panggung megah bagi Amerika. Maka pedang hukum Paman Sam mungkin tidak akan lagi menyentuh leher para petinggi di Zurich. Dugaan ini membawa kesimpulan kita bahawa bukan sekedar turnamen olahraga, ini adalah perpanjangan tangan geopolitik yang menyamar menjadi sepak bola. Kolonialisasi data dan penyanderaan ekosistem. Ada satu dimensi yang sering luput dari kacamata kita. Amerika Serikat bukan hanya mengincar uang fisik dari pariwisata, melainkan penyanderaan ekosistem digital sepak bola dunia. Dengan memusatkan fase krusial di wilayah mereka, FIFA secara teknis menyerahkan seluruh infrastruktur teknologi, data perilaku penonton dan hak kontrol penyiaran digital kepada raksasa-raksasa teknologi Silicon Valley. Amerika sedang membangun server pusat bagi masa depan sepak bola. Mereka ingin memastikan bahawa di masa depan industri ini tidak bisa bernafas tanpa dukungan teknologi mereka. Ini bukan lagi soal siapa yang menendang bola, tapi soal siapa yang memegang algoritma di balik layar. Dengan format 48 tim, FIFA dan Amerika Serikat secara sistematis sedang membunuh kejutan-kejutan kecil. Mereka ingin memastikan tim-tim besar dengan nilai jual iklan tinggi tidak gugur terlalu cepat di tanah Meksiko atau Kanada. Mereka ingin memastikan bahawa saat bisnis murni dimulai di tanah Amerika, yang tersisa hanyalah para raksasa komersial yang mampu memutar roda industri hingga ke titik tertinggi. Keberhasilan masuk ke Piala Dunia kini tidak lagi menjadi sebuah pencapaian yang suci dan eksklusif, melainkan sekedar hadiah partisipasi agar semua orang tetap menonton dan berbelanja. Saat turnamen memasuki fase di mana semua mata tertuju, Meksiko dan Kanada dipaksa menelan kenyataan pahit bahawa mereka hanyalah petugas kebersihan yang merapikan panggung di awal hanya untuk menyambut tamu dan penyaring supporter untuk menyisakan wisatawan, kemudian dipinggirkan saat pesta mewah yang sesungguhnya dimulai. Amerika berdiri sendirian pemenang global meskipun timnas mereka tersingkir di awal turnamen. Di bawah sorot lampu yang paling terang, peluit final dibunyikan di New Jersey. Saat trofi itu diangkat di tengah riuh pemenang Piala Dunia 2026, saat itu kemilau dolar akan semakin menyilaukan. Apakah kita sedang menyaksikan kemenangan sebuah tim olahraga atau kita sedang merayakan keberhasilan sebuah konspirasi bisnis paling licin di abad ini?